Namun, yang tak luput menjadi perhatian warganet yakni ekspresi Tamara yang terlihat bingung, tegang, bahkan seperti ketakutan saat harus menjalani pemeriksaan selama 3 jam. Bahkan karena merasa kondisinya sedang tidak baik, Tamara meminta untuk menjadwalkan ulang pemeriksaan tersebut. Berita-berita viral di media sosial juga dipenuhi berbagai kisah dari para selebritis yang tak kalah panas menuai sorotan. Dimulai dari berita bahagia Via Valen akhirnya hamil lagi setelah dulu sempat keguguran. Pemirsa silet RCTI, kabar bahagia hadir dari pedangdut Via Valen. Lewat unggahan di media sosialnya pada Kamis 15 Februari 2024 kemarin, Via mengumumkan bahwa kini dirinya tengah berbadan 2. Pada momen tersebut, Via turut membuat kejutan untuk sang suami, Chevra Yolandi. Melihat hasil tes pack menunjukkan bahwa sang istri mengandung calon buah hati mereka, Chevra pun langsung memeluk dan memberikan ciuman hangat. Mereka tampak larut dalam suasana yang penuh haru. Pada unggahan itu menampilkan pula momen saat Via melakukan USG kandungannya. Senyuman tak henti-hentinya menghiasi wajah Via saat mengetahui calon buah hatinya dalam keadaan sehat. Tak sedikit warganet yang ikut mengucapkan selamat karena Via dan Chevra akhirnya diberi kepercayaan untuk memiliki momongan lagi. Beberapa juga mengingatkan Via agar tidak melakukan aktivitas berlebihan karena dulu memiliki riwayat pernah keguguran. Bukan dong. Break lagi tuh. Oh pengennya, pokoknya aku sedikasinya sih banyak anak, banyak rezeki kan katanya. Jadi makin banyak anak, makin rame enak gitu. Aku soalnya nggak suka sepi. Kembar pengen banget, tapi nggak ada dari riwayat keluarga yang kembar nggak ada. Tapi yang penting mah, kalau misalnya dikasih sama Allah, yang penting tuh sehat. Bikin kagum, Putri Aryani syuting video klip bersama musisi kelas dunia Alan Walker. Sejak mengguncang dunia lewat penampilannya di America's Got Talent, Putri Aryani semakin melebarkan sayapnya sebagai penyanyi di kancah internasional. Kali ini, ia berkolaborasi dengan DJ kenamaan Alan Walker dan penyanyi asal Norwegia Peder Elias membuat video performance single terbarunya Who Am I? Dalam unggahan di media sosialnya, tampak Putri melakukan proses pengambilan gambar di sebuah pegunungan salju di Norwegia. Seperti diketahui, pertemuan Alan Walker dan Putri Aryani di panggung TikTok Awards Oktober 2023 lalu sukses mencuri perhatian. Tak berhenti sampai di situ, keduanya kembali berkolaborasi dengan single bertajuk Who Am I yang dirilis pada awal Januari 2024. Karya tersebut berhasil mendapat respon positif oleh para penikmat musik di dunia. Namun, di tengah proses syuting, Putri Aryani sempat mengalami musibah. Pasalnya, ia hampir terbawa angin kencang di atas pegunungan salju tersebut. Meski begitu, Putri tidak menyerah. Justru bersemangat untuk menyelesaikan karyanya bersama para musisi ternama dunia. Hal itu pun membuatnya menuai pujian dari banyak warganet. No? Enak banget. Enak banget. Yesterday it was so dangerous. I was almost flew away and blown away on the mountain. Today I got a green light, so we can continue to make a wonderful video here outside in the beautiful of the Norway's mountain. So I'm so excited for this. Let's go! Masih nggak nyangka dan alhamdulillah apresiasi dari masyarakat Indonesia dan dunia itu memang sangat luar biasa.
Sweetnya Rian Delon quality time bersama putrinya dengan permainan perawatan di salon. Manisnya momen kebersamaan Rian Delon bersama putrinya Seade dari Situmeang baru-baru ini mencuri perhatian publik. Lewat unggahan di media sosial memperlihatkan momen manis saat Delon menemani Sea bermain salon perawatan. Berperan sebagai pelanggan, Delon tampak begitu sabar saat sang putri merias wajahnya. Tak hanya itu, Sea juga begitu menggemaskan dan pintar menata rambut hingga mengkutek kuku papa tercinta. Melihat quality time ayah dan anak tersebut sukses membuat banyak warganet ikut gemas. Mereka juga memuji aksi Delon sebagai contoh untuk para ayah di luar sana agar tetap meluangkan waktu bermain dengan anak-anak mereka. Semoga menginspirasi bapak-bapak di luar sana yang gak ada waktu bermain dengan anak gadisnya. Komentar warganet. Aku mau Sang adik dibully netizen, Naura langsung pasang badan. Setelah sempat menghebohkan jagat maya, Naura Ayu akhirnya angkat bicara atas hujatan yang dilayangkan warganet terhadap adiknya Neona yang dianggap tak menghargai jajanan SD. Hal ini bermula saat Neona menjadi sorotan setelah hadir dalam konten bersama Kenzie Taulani dan Laura Mon. Ketiganya mencicipi beberapa hidangan yang identik dengan jajanan SD. Banyak yang beranggapan ekspresi Neona saat mencicipi maklor alias makaroni telur dianggap tidak menghargai makanan. Ia pun turut memberikan nilai 3 dari 10 untuk jajanan tersebut. Menanggapi hal tersebut, Naura sebagai kakak pun memberikan pembelaannya. Hal tersebut lantaran adiknya menempuh pendidikan di sekolah internasional dan mereka hanya menyantap menu yang disediakan oleh kantin sehingga tidak familiar dengan jajanan SD pada umumnya. Dan sekolah-sekolah yang kayak gitu menerapkan healthy eating dan tidak memperbolehkan jajan sembarangan. That's why aku dan adik-adik aku gak terbiasa dengan jajanan SD. Komentar Naura. Coba. Ini apa spaghetti? Bukan, makaroni. Lapar ya? Apa kayak aku? Enak. Lembut. Out of 10 berapa ya? Makaroni kayak 3. Kok 3? Kok 3? Nggak cocok di lidah aja. Oh. Enak ah. Sebenarnya tuh kayak aku nggak yang aku pikirin kalau orang nggak bisa memanusiakan aku, ya udah aku bakal memanusiakan diri aku karena kan kadang-kadang kita bener aja suka dilihat salah kan. Jadi kayak menurut aku tuh kita harus lebih hati-hati. Viral, ekspresi wajah tegang Tamara Tiasmara saat dipanggil ke Polda Metro Jaya untuk periksa psikologis. Pasca YA ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kematian Raden Andante Halif Pramudityo alias Dante, pihak kepolisian masih belum berhenti untuk menggali lebih dalam. Setelah sebelumnya Angger Dimas, kemarin Kamis 15 Februari 2024, giliran Tamara Tiasmara menjalani pemeriksaan kejiwaan di Polda Metro Jaya. Namun, yang tak luput menjadi perhatian warganet yakni ekspresi Tamara yang terlihat bingung, tegang, bahkan seperti ketakutan saat harus menjalani pemeriksaan selama 3 jam. Bahkan karena merasa kondisinya sedang tidak baik, Tamara meminta untuk menjadwalkan ulang pemeriksaan tersebut. Selain pemeriksaan terkait kejiwaannya, Tamara juga dimintai keterangan oleh pihak kepolisian terkait hubungan dirinya dengan tersangka YA. Tamara mengaku bahwa ia menyerahkan semua bukti percakapannya dengan pria yang sudah hampir 2 tahun menjadi kekasihnya itu.
Agendanya hari ini klien kami sudah diminta keterangannya hampir kurang lebih sekitar 3 jam. Tapi dikarenakan keadaan kondisinya klien kami juga mungkin capek, nanti kita akan reschedule ulang lagi untuk diteruskan pemeriksaan lebih lanjut. Banyak sih pertanyaannya. Lebih dari 20 mungkin. Enggak sih, kurang lebih mungkin 10, cuma ya emang jawabannya yang panjang-panjang dalam sih. Hari ini isi pertanyaannya lebih ke ini sih, apa tentang Dante itu seperti apa. Pemeriksaan psikologi forensik ini dilakukan karena metode penyidikan yang sedang berlangsung menggunakan pendekatan scientific crime investigation atau penyidikan berbasis dengan metode-metode ilmiah. Penyidik meminta bantuan teknis kepada beberapa ahli, antara lain psikolog forensik, kemudian tim digital forensik, ahli toksikologi, dan juga ahli kedokteran kesehatan. Semua pacaran sama 2 tahun aku seperti apa, semua udah aku sampaikan ke penyidik, terus tadi ke tim psikolog forensik, psikolog advisor ya, udah aku jelaskan semua sih. Masih didalami pemeriksaan digital forensik terhadap barang bukti, antara lain handphone, itu masih dilakukan, masih berlangsung ya. Di tengah panasnya kasus kematian Dante yang masih bergulir, aksi Tamara yang mengaku mencubit serta menggigit jasad Dante pun masih menjadi sorotan. Pasalnya, banyak warganet yang merasa heran mengapa ia sampai melakukannya, padahal baru saja kehilangan putra tercinta. Lantas, seperti apa pandangan dokter kejiwaan terkait reaksi Tamara yang memberikan reaksi agresif saat melihat Dante meninggal dunia? Benarkah hal tersebut wajar terjadi? Aku ngakuin itu perbuatan aku, tapi itu kan aku nyampe di rumah sakit di IGD, Dante udah di kasur, udah dibilang meninggal. Gimana sih aku datang anak aku meninggal gitu. Aku teriak-teriak di situ, aku histeris. Terus aku langsung naik ke Dante, aku pangku, aku gigitin, aku cubitin. Itu respon aku aja biar Dante tuh bangun gitu. Iya, jadi ketika seseorang itu berhadapan atau mengalami peristiwa yang traumatis, sesuatu yang membuat stres, itu akan muncul suatu reaksi emosi yang sangat besar ya. Nah, itu yang kita sebut namanya katarsis. Jadi katarsis itu dia ingin meluapkan emosinya itu dengan berbagai cara agar dia bisa lebih tenang, lebih nyaman. Nah, ini juga salah satu yang kita sebut mekanisme defense atau defense mechanism. Jadi sebenarnya perilaku yang ditunjukkan itu adalah merupakan caranya untuk menyalurkan rasa frustasi, marah, kecewa, atau sedih, sehingga dia melakukan perilaku-perilaku yang seperti itu.